Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah Aswaja bab 6 dengan judul Tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelumnya perkenalkan, saya Irma Nurhidayatun-Nisa dengan NIM 240201061 kelas 2A Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Nah teman-teman, sebelum kita membahas soal yang akan kita pelajari, mari kita membahas tentang apa itu mata kuliah Aswaja. Jadi teman-teman, menurut informasi yang saya dapat, mata kuliah Aswaja adalah mata kuliah yang mempelajari tentang Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu sebuah kelompok yang berpegang teguh pada ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya, terutama dalam aspek-aspek akidah, syariat, dan tasawuf yang berlandaskan mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, serta salah satu dari 4 mazhab fikih utama, yaitu mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan mazhab Imam Hambali. Nah teman-teman, secara khusus mata kuliah Aswaja mencakup beberapa materi. Yang pertama yaitu akidah Islam yang merujuk pada pemikiran Asy'ari dan Maturidi. Yang kedua yaitu syariat Islam yang berdasarkan salah satu dari 4 imam mazhab. Yang ketiga, tasawuf yang berlandaskan tokoh-tokoh tasawuf klasik seperti Imam Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Dan yang keempat yaitu ajaran ke-NU-an yang mengembangkan nilai-nilai moderasi, toleransi atau tasamuh, keseimbangan atau tawazun, dan keadilan atau ta'adul, moderasi atau tawasud dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Nah, untuk tujuan mata kuliah ini adalah menumbuhkan pemahaman dan penghayatan terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, membentuk generasi muslim yang taat beragama, berakhlak mulia, produktif, dan toleran, serta memperkokoh karakter bangsa dan menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Singkatnya saja, mata kuliah Aswaja ini adalah pendidikan yang membekali mahasiswa dengan pemahaman ajaran Islam yang moderat dan berlandaskan sunnah Nabi dan para sahabatnya, serta nilai-nilai luhur yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjaga keharmonisan sosial. Secara umum, materi Aswaja meliputi 5 bab, yaitu bab pertama tentang akidah atau keyakinan. Nah, dalam akidah ini mempelajari tentang menganut aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, meyakini nama dan sifat Allah, dan menjaga keutuhan iman. Nah, untuk menganut aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah ini, Aswaja mengikuti pemikiran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang akidah yang menekankan pada pemahaman tentang keesaan Allah atau tauhid dan sifat-sifatnya. Kemudian untuk meyakini nama dan sifat Allah, NU meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, tetapi tidak sama dengan makhluk. Yang ketiga yaitu menjaga keutuhan iman. Aswaja NU menekankan pentingnya menjaga keutuhan iman dan menjauhi pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian materi secara umum yang kedua yaitu tentang fikih atau hukum syariah. Nah, fikih ini mempelajari tentang menganut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dan Hambali, yang berarti NU menganut salah satu dari 4 mazhab fikih utama dalam praktik ibadah, hukum keluarga, dan transaksi ekonomi. Kemudian mempelajari tentang hukum-hukum syariat, yaitu Aswaja NU mempelajari hukum-hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Yang ketiga, mempelajari tentang menjaga penerapan hukum syariah. NU menekankan pentingnya penerapan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi secara umum yang ketiga yaitu mempelajari tentang tasawuf atau penjernihan hati. Nah,
Dalam tasawuf ini mempelajari 3 aspek. Yang pertama, menganut aliran Junaidi dan Ghazali. Nah, dalam bidang tasawuf, NU mengikuti pemikiran Imam Al-Junaid dan Imam Al-Ghazali yang menekankan pada pembersihan hati, peningkatan kualitas diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, menekankan amalan tasawuf. Nah, Aswaja NU mendorong umat Islam untuk mengamalkan tasawuf dengan cara yang produktif dan berorientasi pada amal, atau yang disebut dengan tasawuf amali. Dan yang terakhir, menciptakan pribadi yang zuhud. NU juga menekankan pentingnya zuhud, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang tidak perlu dan fokus pada kehidupan akhirat. Secara umum, Aswaja juga mempelajari aspek kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, dalam bab ini, Aswaja mempelajari tentang beberapa aspek. Yang pertama, toleransi dan moderasi. NU menekankan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan keseimbangan dalam beragama, serta dalam berinteraksi dengan berbagai kelompok dan agama. Selanjutnya, keberagaman. Aswaja NU mendorong adanya keberagaman dalam masyarakat, baik keberagaman agama, budaya, maupun suku. Yang selanjutnya, cinta tanah air. NU juga menekankan cinta tanah air dan pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Yang selanjutnya, penerapan prinsip jalan tengah. NU mengambil jalan tengah dalam menyikapi berbagai masalah keagamaan dan kebangsaan, menghindari ekstremisme, baik dari sisi kiri maupun dari sisi kanan. Materi secara umum Aswaja yang terakhir atau yang kelima, yaitu sumber ajaran Aswaja NU, yang meliputi Al-Quran, hadits atau sunnah, ijma', dan qiyas. Nah, pengertian dari Al-Quran ini yaitu sumber utama ajaran Aswaja NU yang merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk pengertian hadis atau sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang juga menjadi sumber ajaran Aswaja NU. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam suatu masalah hukum. Yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas adalah penarikan kesimpulan hukum dari suatu kasus berdasarkan kasus lain yang mirip. Jadi, begitulah pengertian mata kuliah Aswaja serta materi apa saja yang akan dipelajari dalam mata kuliah tersebut. Dengan mempelajari materi-materi tersebut, diharapkan umat Islam dapat memahami ajaran Aswaja NU secara komprehensif dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan soal dari bab 6 nomor 2, yaitu pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan tarekat? Teman-teman, tarekat secara umum berarti jalan atau metode yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang merupakan bagian dari tasawuf. Tarekat juga dapat dimaknai sebagai persaudaraan sufi dengan struktur dan ajaran tertentu. Beberapa penjelasan lebih rinci tentang tarekat. Yang pertama, tarekat sebagai jalan atau metode yang bisa disebut juga dengan thariqah. Tarekat adalah jalan atau metode yang ditempuh untuk mencapai kesucian jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Tarekat menekankan pada amaliyah atau praktik spiritual seperti zikir, wirid, dan ritual khusus. Tarekat mengajarkan bagaimana menjalankan syariat atau peraturan agama dan mencapai hakikat atau perasaan kebersamaan kepada Allah. Yang selanjutnya, tarekat sebagai persaudaraan sufi. Tarekat seringkali diorganisir sebagai kelompok atau persaudaraan dengan pemimpin atau yang disebut dengan mursyid dan pengikut atau yang disebut dengan murid. Tarekat memiliki silsilah rantai spiritual yang menghubungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Tarekat seringkali memiliki lembaga khusus seperti zawiyah atau pondok pesantren, ribat atau tempat tinggal, atau honaqoh yang disebut juga dengan madrasah. Tarekat dalam Islam. Tarekat adalah bagian dari tasawuf, yaitu ilmu tentang pemurnian diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Tarekat memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di berbagai daerah, termasuk Indonesia.
Tarekat juga berperan dalam menyebarkan ajaran Islam secara luas dan mendalam. Yang selanjutnya, beberapa aliran tarekat di Indonesia. Di Indonesia terdapat berbagai aliran tarekat seperti tarekat Qadariyah, tarekat Samaniyah, tarekat Naksabandiyah, dan tarekat Halwatiyah. Setiap aliran tarekat memiliki ciri khas dan metode yang berbeda dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir, perbedaan tarekat dan syariat. Syariat adalah peraturan atau hukum Allah yang mengatur kehidupan manusia. Tarekat adalah jalan atau metode yang ditempuh untuk menjalankan syariat dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, syariat dan tarekat saling berhubungan dan melengkapi, tetapi tidak sama dari pengertian dan maknanya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya pemahaman yang saya dapat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.